dari kuliah dan perkenalkan, nama saya Kalisha Nurlantia, yang akan membawakan materi mengenai keluarga berencana. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyayang kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang. Nah, pada hari ini saya akan membawakan topik mengenai pertama proses KB, lalu ruang lingkup KB, jenis kontrasepsi, layanan KB, dampak program KB terhadap kondisi kependudukan Indonesia, dan juga inovasi strategi pemberdayaan masyarakat dalam KB. Pertama, kita akan berbicara terkait dengan konsep keluarga berencana. KB merupakan program pemberdayaan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan juga jumlah penduduk dengan merencanakan jumlah dan juga cara pengangguran menggunakan kontrasepsi. Keluarga berencana menurut pasal yang kelima Undang-Undang 23 tahun 2009 tentang perkembangan pendidikan dan juga pembangunan keluarga adalah meningkatkan efektivitas pengendalian penduduk dan juga penyelenggaraan keluarga berencana. Tercantum juga ada Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Dan diharapkan dengan KB ini maka akan terbentuknya keluarga kecil yang sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi dari pihak keluarga dengan cara pengaturan panggilan anak dan sehingga diperoleh satu keluarga yang bahagia, sejahtera, yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan juga slogan terbaru dari program KB ini yaitu 2 anak pendidikan. Selanjutnya adalah ruang lingkup KB. Yang pertama dari penyuluhan dan edukasi. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengaturan keluarga, manfaat KB, serta informasi tentang berbagai metode kontrasepsi yang tersedia. Yang kedua adalah akses dan distribusi alat kontrasepsi. Penyediaan alat kontrasepsi yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat di berbagai daerah, baik di kota maupun di pedesaan. Baik lokalitas ataupun program distribusi di daerah-daerah terpencil. Dia adalah pelayanan kesehatan yang memberikan layanan kesehatan yang berkualitas terkait dengan kesehatan reproduksi, termasuk pada konsultasi tentang kontrasepsi itu sendiri, lalu ada pemeriksaan mengenai kesehatan ibu dan juga perawatan ibu hamil dan anak. Lalu ada pemberdayaan gender dan kesejahteraan keluarga. Program yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam keputusan keluarga terkait dengan pengambilan kelahiran serta dampak positif KB terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga. Lalu yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi dari program KB. Jadi pemerintah ataupun BKB, KB itu punya tugas untuk selalu memantau adanya dari program KB ini. Apakah kebutuhan kesehatan dan anak serta aspek sosial ekonomi lain itu terpenuhi dari program-program ini. Lalu ada jenis kontrasepsi. Yang pertama, kita ketahui ada kontrasepsi alami. Dilakukan dengan menghitung masa tubuh wanita menggunakan metode kalender, suhu dan perubahan cairan vagina. Untuk metode kalender sendiri mungkin kalian juga punya cara masing-masing kayak aplikasi misalnya HAI itu namanya flow, mungkin kalau kalian punya. Nanti itu kita bisa mencatat pada waktu kita HAI. Jadi juga masa kita diberitahu bahwa aplikasi dalam beberapa hari. Waktu itu masa dimana kita lagi tubuh-tubuhnya. Juga ada yang kedua adalah pil KB. Pil KB itu mengandung hormon estrogen dan progesteron yang memiliki 2 jenis, yaitu pil KB kombinasi dan juga pil yang hanya mengandung progesteron. Lalu ada juga kondom pria. Kondom pria ini dipasang pada alat kelamin pria untuk tidak sperma masuk kepada vagina dan juga untuk melindungi dari infeksi menular seksual. Lalu ada juga suntik KB. Suntik KB ini tersedia dalam 2 jenis, yaitu yang disuntikan setiap 3 bulan dan juga yang disuntikan setiap bulan. Dan lebih efektif dan dinilai itu lebih efektif dibandingkan dengan pil KB, tetapi bisa menimbulkan efektif. Lalu ada juga implan suku KB. Nah, implan itu berbentuk barang kecil berwarna putih yang ditanamkan di bawah kulit lengan atas dan merupakan hormon progestin untuk mencegah kehamilan hingga 3 tahun. Lalu ada juga IUD atau intrauterine device, yaitu alat berbentuk peluru besar yang dipasang di dalam rahim dan tersedia dalam bentuk tembaga yang bertahan selama 10
tahun dan juga ada yang perempuan dia bertahan selama 5 tahun. Lalu dan juga kondom wanita juga baru tahu pas lagi searching materi ini ternyata ada namanya kondom wanita. Kondom khusus wanita ini dipasang pada vagina gitu, berbeda dengan kondom pria yang melekat pada si panitrianya. Kalau kondom wanita itu dia masuknya ke vagina. Terus ada juga untuk tambahan ada juga namanya metode kontrasepsi permanen. Kalau kontrasepsi permanen seperti namanya itu sterilisasi yang dilakukan secara permanen biasanya itu dilakukan pada wanita-wanita yang di atas umur 35 tahun yang mungkin mereka itu tidak mau lagi untuk menambah anak. Pada wanita, sterilisasi ini dilakukan dengan nama tubektomi, implan tuba, dan elektrokardiolasi tuba. Sementara pada laki-laki dinamakan dengan vasectomy. Selanjutnya adalah mutu layanan keluarga berencana. Mencakup berbagai aspek yang mendukung tercapainya tujuan program kami sendiri, yaitu pengaturan jumlah dan jarak kelahiran untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga yang sehat dan juga bagi anaknya. Mencakup atau melibatkan yang pertama pemberian informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai berbagai pilihan metode alternatif yang ada, lalu memastikan aktivitas masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan itu merata. Lalu dan juga meningkatkan profesionalisme tenaga medis yang terlatih, fasilitas kesehatan yang memadai, serta pemenuhan standar prosedur yang aman dan efisien. Selanjutnya adalah dampak dari program KB pada kondisi kependudukan di Indonesia. Pertama, program KB itu melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Program KB membantu penurunan angka kelahiran dengan memberi pasangan usia tersebut pilihan untuk menggunakan kontrasepsi yang berkontribusi pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu peringkat 4 penduduk terbanyak atau terpadat di dunia. Makanya dari itu, mungkin program KB ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menekan angka kelahiran tersebut. Lalu dengan peningkatan kesehatan ibu dan anak, dengan pengasuhan kelahiran yang lebih terencana, program KB ini berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan juga bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak melalui perencanaan yang lebih baik lagi. Lalu ada juga peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Program KB ini memungkinkan keluarga untuk merencanakan juga anggota keluarganya yang pada sekiranya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, kesehatan, maupun juga kebutuhan keluarga lainnya. Lalu juga pengurangan kemiskinan. Dengan menurunnya kelahiran, maka keluarga itu dapat lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi, mengurangi tekanan ekonomi dan juga perjalanan jadi pada keluarga besar, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan. Seperti kita tahu juga di Indonesia ini angka kemiskinan masih tinggi. Jadi lagi-lagi program program KB ini dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Lalu dan juga meningkatkan kesetaraan gender, program KB ini memberikan perempuan lebih banyak kendali atas pemilihannya untuk dalam memilih apakah bagaimana program itu nantinya akan terbentuk, dan juga terkait dengan standar produksi dan perencanaan keluarga yang berkontribusi pada pemberdayaan perempuan serta peningkatan kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah inovasi strategi pemberdayaan yang masyarakat dalam KB. Inovasi strategi pemberdayaan masyarakat dalam program keluarga berencana sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan juga partisipasi masyarakat dalam pengaturan jumlah kelahiran, serta memastikan bahwa program KB ini dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Strategi inovasi yang dapat diterapkan yang pertama adalah pendekatan berbasis komunitas, di mana anggota masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang KB ini dilibatkan untuk menjadi agen perubahan dan menyebarluaskan informasi dan memberikan penyuluhan kepada tetangga dan keluarga mereka. Kita sebagai civitas atau mahasiswa yang sedang mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bisa banget menjadi agen perubahan yang dimana kita juga bisa memberikan informasi terkait KB ini kepada tetangga maupun keluarga kita sendiri. Lalu ada juga pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi kesehatan atau platform online dapat mempermudah informasi tentang kontrasepsi dan juga layanan KB bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau. Lalu ada juga pendekatan yang lebih inklusif dengan melibatkan tokoh masyarakat dan juga pemimpin agama untuk dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya KB, terutama di daerah yang masih memiliki stigma atau pandangan negatif terhadap program KB. Seperti kita tahu juga nih, kalau misalnya kita akan melakukan penyuluhan ke daerah-daerah gitu, biasanya mereka lebih percaya atau lebih meyakini suatu kegiatan itu jika ada pemimpin atau tokoh utama masyarakatnya dan juga pemimpin agama. Jadi kita juga bisa lebih membuat mereka percaya dan bisa membantu juga kita melihat adanya penerapan langsung dari
produksi. Terus selanjutnya adalah memperhatikan kualitas tenaga kesehatan di tingkat desa atau kelurahan agar mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah program Keluarga Berencana di Indonesia ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah kelahiran melalui berbagai metode kontrasepsi yang disesuaikan dengan kebutuhan pasangan masing-masing. Dan juga layanan KBLI berkualitas yang sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dampak program KBLI itu terlihat dari pengendalian pertumbuhan, juga peningkatan kualitas hidup, dan juga pengurangan angka kemiskinan. Dan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat seperti edukasi berbagai teknologi dan peran aktif perempuan menjadi kunci untuk mengembangkan efektivitas program kami dalam jangka panjang. Nah, ini adalah diskusi kakak dari materi hari ini. Nah, selanjutnya adalah ceritanya dari teman-teman yang punya pertanyaan. Ibu, maaf, saya ingin bertanya. Kak Nabila ingin bertanya? Iya, Bu. Silakan, Kak. Eh, ini suara saya kedengaran kan, Bu? Nah, yuk, silakan. Eh, ya, perkenalkan nama saya Nabila. Jadi, saya ingin bertanya kepada kelompok 6 ya. Jadi, kelompok 6. Jadi, gini, sekarang kan tantangan yang dihadapin tenaga kesehatan itu kan eh, minimnya eh, edukasi di masyarakat pedesaan ini mengenai penggunaan KB, ya kan, di daerah pelosok-pelosok gitu. Apalagi di daerah pelosok itu tuh setahu saya itu masih banyak konsep menganut konsep banyak anak banyak rezeki, ya kan? Padahal kan di pemerintah ini udah membuat program KB ini kan untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk yang membludak gitulah ya. Ya, jadi maksud saya pertanyaannya nih, gimana cara kita menghadapi tantangan tersebut agar program KB dari pemerintah ini berjalan dengan baik, dan gimana caranya supaya si di pedesaan ini edukasi mengenai KB-nya nih bisa tersebar dengan baik gitu agar tidak ada konsep banyak anak banyak rezeki lagi. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih karena ada pertanyaannya. Mungkin akan aku skip terlebih dahulu. Baik, Baik. teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Kan? Boleh. Kalau dulu kan slogan dari KB itu dua anak cukup ya. Nah, kemarin juga untuk berubah slogannya menjadi dua anak lebih baik. Dan yang dimana sekarang juga berubah lagi jadi dua anak lebih besar ya, kayak tadi ada di PPT. Itu kenapa ada perubahan tersebut? Terima kasih ya, dan boleh. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Suti Nurabita dari kelompok 7. Pertanyaannya, tadi kan dijelaskan ya mengenai program keluarga berencana itu merupakan salah satu penggunaan alat kontrasepsi. Nah, ada nggak sih sebenarnya dampak penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang ini terhadap gangguan terhadap kesuburan wanita? Dan kalaupun ada, kira-kira jenis kontrasepsi apa yang punya risiko lebih parah itu bisa menyebabkan gangguan terhadap hubungan antara program ini dan peningkatan dalam pencernaan Aku bawa makanan. Boleh, boleh. Kan setiap orang itu memiliki kebutuhan untuk keluarga dan anak lebih ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keluarga tersebut dalam menentukan mengikuti program keluarga tersebut. Masih lagi. Mungkin akan aku coba jawab dulu dari pertanyaannya ya terkait dengan
kenapa adanya perubahan program KB dari 2 anak tersebut menjadi 2 anak lebih baik dan sekarang jadi 2 anak lebih sehat. Jadi perubahan semua slogan itu berubah dari BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang dimana untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial dan juga kebutuhan masyarakat. Yang pertama, 2 anak cukup itu dulunya itu dikritik karena dia itu dianggap melanggar HAM. Jadi HAM itu maksudnya karena dia itu menekan atau membatasi setiap pasangan itu untuk mendapatkan lebih dari 2 anak gitu. Terus juga kenapa 2 anak lebih baik juga diganti? Karena 2 anak lebih baik ini juga pernah diplesetin, pernah bilang gitu kan 2 anak lebih baik gitu. Terus jadinya karena terkait dengan masalah-masalah itu, BKKBN pada tahun 2020 menggantinya atau membranding kembali slogannya menjadi 2 anak lebih sehat. Slogan ini dinilai lebih relevan dan juga objektif sebab berdasarkan kajian yang telah dilakukan mereka menunjukkan bahwa keluarga yang memiliki 2 anak lebih sehat itu baik secara fisik, baik ekonominya, pendidikan, dan juga sebagainya ketimbang dengan keluarga yang memiliki lebih dari 2 anak. Jadi segala perubahan slogan itu tuh bentuk usaha atau strategi dari BKKBN untuk merespon terhadap kebutuhan masyarakat dan juga agar meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga yang sehat dan juga bertanggung jawab. Gimana dulu sih? Selanjutnya akan aku coba jawab dari pertanyaan dari Ibu terkait dengan faktor apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang mengikuti program keluarga berencana. Jadi jadi itu faktor itu banyak. Yang pertama itu adalah faktor sosial dan budaya, terus faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan juga adanya faktor kesehatan dan psikologis. Kalau faktor sosial dan budaya itu pertama masih adanya pandangan masyarakat yang yang memandang bahwa jika anak yang lebih banyak itu lebih baik seperti yang tadi kalian bilang tanyakan juga sebenarnya. Terus ada juga keyakinan dari agama yang dimana beberapa ajaran itu memungkinkan untuk membatasi penggunaan alat kontrasepsi dan juga mendorong kehadiran anak lebih banyak lagi. Terus kalau dari faktor ekonominya, kondisi keuangan di mana situasi ekonomi keluarga itu sangat berpengaruh pada pemilihan mereka untuk menggunakan alat kontrasepsi ini. Jika misalnya mereka memiliki ekonomi yang rendah, biasanya mereka akan mau gitu untuk menggunakan alat kontrasepsi ini agar menurunkan angka kelahiran di keluarga mereka sendiri. Terus juga adanya faktor ada juga nih sebenarnya itu mereka tuh kadang nggak mau karena mereka mikirnya kalau penggunaan alat kontrasepsi itu berbahaya. Padahal dari BKKBN itu juga ada program di mana mereka tuh menggratiskan penggunaan alat kontrasepsi ini dengan namanya itu kalau nggak salah gerakan cinta akseptor. Nah terus selanjutnya adalah faktor pendidikan. Kalau faktor pendidikan itu biasanya orang-orang yang kayak kita yang sudah terpapar dengan materi-materi tersebut biasanya lebih mau untuk berpartisipasi di dalam program KB ini. Juga adanya faktor kesehatan. Kalau faktor kesehatan ini, kondisi kesehatan individu termasuk pada masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat kehamilan yang terus-menerus mengakibatkan mereka akhirnya menggunakan KB. Ada juga faktor layanan kesehatan di mana ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang menyediakan informasi dan juga alat kontrasepsi yang berperan penting. Terus ada juga faktor psikologis. Kalau faktor psikologis itu sikap individu terhadap penggunaan kontrasepsi termasuk pada ketakutan atau efek samping. Jadi mereka tuh kadang mikir dulu mau pakai alat kontrasepsi itu karena mereka mikirnya ada efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi ini. Terus juga adanya pentingnya dukungan emosional atau misalnya dukungan dari sahabat ataupun pacar, teman atau siapa gitu. Pacar. Masalah itu maksudnya penting banget biar si istri atau perempuan itu lebih yakin lagi untuk memilih penggunaan alat kontrasepsi. Jadi seperti itu tadi aku menjawab. Selanjutnya aku akan jawab pertanyaan dari Lala dulu deh. Kalau tadi nanya apa hubungan antara program KB dan peningkatan gender. Jadi sebenarnya hubungan itu si KB itu sangat berhubungan dengan isu peningkatan kesetaraan gender karena pertama kan perempuan itu sekarang itu masih dianggap kayak misalnya perempuan cuma bisanya di rumah masak jaga anak. Tapi kan saat ini seperti kita tahu juga gitu loh, perempuan itu bisa lebih dari itu, dan perempuan itu bisa juga berkontribusi pada pekerjaannya, untuk pendidikan juga, gitu, karir juga. Jadi
Jadi mereka itu nggak cuma bergantung pada kekayaan atau ekonomi dari siswanya. Juga adanya program KBI itu dapat membantu mengurangi risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan yang tidak direncanakan atau terlalu banyak anak. Dengan mengurangi angka kematian ibu dan juga bayi, program itu mendukung kesehatan perempuan secara keseluruhan yang merupakan aspek penting dalam pencapaian kesetaraan gender. Dan juga adanya perubahan sikap atau norma di sosialnya atau di lingkungannya, di mana program KBI itu berperan dalam mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat dengan mempromosikan kesetaraan gender, bagaimana membantu untuk menentukan norma-norma tradisional yang mungkin membatasi peran dan juga kerja yang keluarga. Kesetaraan gender yang lebih baik melalui program KBI ini juga berdampak positif kepada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Keluarga dengan perencanaan yang baik cenderung lebih stabil secara ekonomi dan juga sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak mereka tumbuh. Dan juga secara keseluruhan, program KBI itu dapat menjadi pengendali kelahiran, mengendali jumlah kelahiran, tapi juga memainkan peran kunci dalam peningkatan kesejahteraan gender dengan memberdayakan perempuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik mengenai kehidupan mereka itu sendiri. Jadi kayak bisa memasak kayak pemikiran perempuan itu jadi dapur dan juga kayak misalnya jadi apa ya, perempuan tuh punya kendali juga gitu loh. Mereka kan bisa milih mau pakai kontrasepsi atau enggak, juga mereka punya kendali untuk menambah anak lagi atau enggak lagi atau enggak. Jadi nggak cuma di tangan suami doang, jadi istri juga punya hak untuk mengutarakan hal itu. Lalu aku mau menjawab pertanyaan dari Nisa terkait dengan apakah program keluarga berencana itu masuk pada penggunaan alat kontrasepsi dan juga bagaimana dampak penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang terhadap masa kesuburan wanita. Apakah ada jenis kontrasepsi tertentu yang lebih beresiko menyebabkan gangguan terhadap kesuburan wanita? Jadi iya betul, dari alat kontrasepsi ini adalah bagian dari program keluarga berencana. Terkait dengan dampak penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang terhadap kesuburan wanita, itu pertama adalah kembali kepada kesuburan dari masing-masing wanita. Kan beda tubuh beda juga dalam kondisinya kan. Jadi meskipun kontrasepsi, jadi kalau kontrasepsi hormonal ini seperti pil KB atau suntik KB itu tidak menyebabkan gangguan permanen pada kesuburan wanita setelah menghentikan penggunaannya, dan juga wanita yang berpolusi kembali itu dengan cepat. Tapi karena tadi berbeda kondisinya, ada juga wanita yang waktu evolusi itu lebih lama, jadi mungkin itu juga yang menjadi kekhawatiran kan, kayak bisa jadi setahun atau lebih karena penggunaan alat kontrasepsi ini. Tapi meskipun tidak menyebabkan ketidaksuburan permanen, ada juga kemungkinan ketidaksuburan sementara setelah berhenti menggunakan kontrasepsi hormonal, karena tubuh kita kan jadinya udah terbiasa dengan alat kontrasepsi ini, jadi kan kayak udah terbiasa nih. Setelah kita mencopot atau menghentikan alat tersebut, maka kan kondisi tubuh kita juga beradaptasi kembali gitu, makanya itu butuh waktu kembali normal. Terus untuk jenis kontrasepsi tertentu yang lebih beresiko menyebabkan gangguan terhadap kesuburan wanita, yang tadi pertama sebutnya adalah pil KB. Pil KB itu umumnya dianggap aman dan tidak menyebabkan gangguan permanen pada kesuburan, tapi beberapa wanita melakukan perubahan dalam situasinya setelah menghentikan penggunaan dari pil KB ini. Lalu ada juga KB suntik. KB suntik ini, penggunaan KB suntik yang dikaitkan dengan gangguan menstruasi yang lebih signifikan, jadi kayak lebih, kalau pil KB kan tadi kayak udah di menstruasinya juga kayak bisa dinilai normal. Kalau dari KB suntik ini lebih signifikan, lebih kelihatan nih, wah udah berantakan itu menstruasinya. Maka wanita itu mungkin mengalami amenorrea atau tidak menstruasi setelah penggunaan jangka panjang dan perlu waktu hingga tahunan gitu loh untuk kembali lagi subur setelah menghentikan penggunaan dari KB suntik itu. Lalu ada juga implan dan IUD. Metode ini tidak efektif, tetapi dapat menyebabkan perubahan dalam pola menstruasi. Namun efeknya terhadap kesuburan jangka panjang umumnya minimal jika digunakan sesuai dengan ketentuan. Jadi secara keseluruhan penggunaan alat kontrasepsi dalam program KB itu tidak berisiko menyebabkan gangguan permanen gitu. Jadi bisanya hanya sementara mungkin. Tapi mungkin ada variasi dalam waktu pemulihan kesuburan tergantung pada jenis kontrasepsi yang dipilih. Dan yang terakhir aku mau jawab pertanyaan dari Nabila. Jadi untuk menghadapi tantangan dalam program KB ini di desa, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu
edukasi dan penyuluhan kembali lagi ke situ karena tingkat pemahaman masyarakat kan tadi dinilai masih belum memahami dengan betul gitu sih KB gitu dan juga karena seperti tadi aku bahas gitu kita sebagai civilis atau mahasiswa yang sudah mendapatkan pemaparan materi lebih terkait dengan buku ini itu wajib ataupun berhak untuk memaparkan kembali materi yang kita ketahui sehingga orang-orang di desa sana juga lebih paham lagi apa terkait dengan KD ini dan juga adanya pemberdayaan sumber daya optimalisasi menggunakan sumber daya lokal untuk dukungan finansial dan juga meningkatkan pelaksanaan program supaya tadi kita bisa mengikutsertakan tadi tokoh penting di masyarakat itu sendiri atau tokoh pemuka agama di sana sehingga apa yang kita sampaikan itu bisa didengar dengan lebih baik lagi dan juga nggak cuma kayak masuk pikiran keluar sendiri tetapi lebih di apa ya di mereka juga yakin gitu dengan konsep KB itu sendiri dan juga adanya monitoring dan evaluasi dari pemerintah juga harus ada tinjauan lagi terkait dengan ini gitu loh. Kenapa di sana itu masih menerapkan hal-hal seperti itu atau masih menggunakan pemikiran di mana banyak anak itu banyak rezeki gitu. Itu kan sudah melenceng atau memang itu dari agama dari terdahulu. Pada dari itu, tugas dari pemerintah adalah melakukan evaluasi atau monitoring itu di sana apa masalahnya apa dan juga setelah tahu apa masalahnya, maka kemudian juga bakal lebih tahu lebih menjurus lagi apa itu masalah di sana gitu sehingga nantinya pemerintah juga dapat memberikan bantuan ataupun bantuan SDM juga lebih sekolah. Apakah menjawab Kak Nabila? Kak Nabila? Iya, Ibu sudah terjawab. Terima kasih ya. Ada lagi? Atau kita elaborasi dulu ya, Kak ya? Boleh duduk dulu. Oke. Tapi Kak, sendirian ya, tapi lancar menjawab. Setiap kita melihat suatu masalah, situasi, kalau dari aspek kesehatan itu biasanya kita menilainya sehat tidak sehat atau aman tidak aman, ya apapun ya. Tadi misalnya contohnya berbagai metode makan. Kemudian dari sisi religius ada aspek halal haram, gitu ya, yang seringkali dijadikan subjek to discuss gitu ya. Orang mempertanyakan ini hukumnya apa. Nah kalau kita belajar agama itu kan ada hukum dasar. Hukum dasar kalau kita melakukan ibadah itu hukum dasarnya apa? Ibadah hukum dasarnya wajib. Ibadah itu hukum dasarnya apa? Sampai ada perintah. Jadi kalau ada perintah dia jadi wajib. Ya kan? Disuruh sholat, ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, gitu ya, haji misalnya. Nah itu wajib untuk orang-orang dengan kriteria tertentu. Gitu. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah, menganggap diri kita melakukan ibadah, padahal tidak ada aturannya, tidak ada perintah, tidak ada syariat, itu disebut apa? Disebutnya apa? Pernah dengar bid'ah? Itu yang dibersihkan sama Muhammadiyah. Jadi hukum dasarnya ibadah adalah haram sampai ada sebaliknya dengan muamalah. Kalau muamalah hukum dasarnya boleh, ya kan? Mubah, apa aja boleh, semua boleh. Sampai ada larangan. Dilarang riba, jadi haram. Dilarang zolim, ambil hak orang lain, tidak menetapkan sesuatu pada tempatnya, nah itu jadi haram. Jadi ngapain itu boleh kalau dalam lama. Jadi kalau ada orang tanya apa hukumnya KB? KB itu ibadah atau muamalah? Ibadah itu biasanya berkaitan dengan ibadah makhluk gitu ya. Ada syariat untuk hubungan kita dengan Allah gitu ya, menunjukkan bahwa kita itu mengabdi pada Tuhan.
Kalau muamalah kan biasanya berkaitan dengan hubungan dengan sesama atau kepada kita sendiri, gitu kan ya. Nah, kalau KB penggunaan alat kontrasepsi berarti pada kita ya, alam ya. Tapi hukumnya sebenarnya harusnya sih dasarnya boleh gitu ya. Nah itu kembali lagi nama atau niat kan, gantung nih niatnya apa. Kalau yang kemarin kita bahas misalnya menggunakan alat kontrasepsi tapi tidak IMS, nah itu jadi beda kan, untuk dipakai jajan. Nah kita lagi tuh tujuannya, nah oleh-olehnya dibawa sendiri, tidak lagi ke orang lain. Nah sama dengan ini, dengan penggunaan alat kontrasepsi atau yang sebelumnya ya aktivitas seksual misalnya. Jadi ada yang halal dan aman. Ada yang halal tidak aman. Ada yang haram atau tidak halal tapi aman. Gitu kan, ada yang tidak halal dan tidak aman. Udah tinggal dibagi ke kuadrannya, berapa persen yang halal dan aman. Biasanya kurang dari 20. Karena dia akan dibagi menjadi 4 kuadran tadi kan. Jadi ada yang 20% lagi mungkin ya. Atau mungkin lebih banyak lagi kalau yang udah halal, udah haram, terus tidak aman lagi gitu. Nah, kembali lagi ke tadi ya, kembali ke apa namanya, keperluannya ini siapa. Jadi kita perlu mengidentifikasi siapa yang mau pakai alat kontrasepsi atau metode kontrasepsi. Maka yang perlu dikonsulin itu siapa? Pasutrinya. Jadi dua-duanya. Nah, tadi sudah dibahas tuh apa hubungannya dengan kesetaraan gender. Tapi kenyataannya gimana? Kalau orang konsultasi tentang KB yang konsul siapa? Ibunya aja ya, ibunya aja. Ya, nah itu nggak bisa. Kenapa? Karena setiap pasangan itu beda. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari konsultasi, apa yang paling ideal? Kalau saya bikin riset beberapa tahun yang lalu ya, saya dapat sampai saya orang kalau biasa saya itu mereka kalau saya karena saya risetnya kondom jadi saya dipanggil ibu kondom. Parah banget kayaknya. Iya, jadi penggunaan kondom. Sebagai alat kontrasepsi ideal pada pasangan kita. Kenapa? Karena kalau saya tanya orang petugas kesehatan ya, petugas medis itu mereka akan bilang kontrasepsi itu ada dari cara kerjanya itu kan ada 2 macam ya. Ada yang penghalang fisik karena dia akan mencegah sperma ketemu sama ovum. Ada penghalang fisik, ada penghalang hormonal. Yang dijadikan standarnya pemerintah yang sering di KID, yang sering di edukasi, yang dikampanyekan itu adalah yang MKJP, yang hormonal, metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi yang namanya hormonal ya isinya hormon. Kalau hormon berarti yang mengganggu metabolisme normalnya orang gitu kan. Ada efek sampingnya nggak? Udah pasti. Cuman masalahnya ada sindrom atau tidak. Ya kan, ada gejala, mari kita diskusi ya, gejala tanda. Dia merasakan apa enggak sih gejala? Berat atau tidak gejala? Nah, orang itu toleran apa enggak? Ya, jadi itu pilihannya kembali ke pasangan menikah. Kalau paling aman ya berarti yang physical barrier. Apa physical barrier? Ya kasih karet, latex kan. Nah tadi udah dijelasin tuh ada karet kondom laki-laki bukan perempuan ya. Nah, ada kondom perempuan, diafragma. Tapi diafragma itu harus dipakai berpasangan dengan pembunuh sperma, spermicid. Kenapa? Karena dia akan nyangkut di diafragma itu kan. Sama aja bentuknya kayak kantong-kantong juga. Kalau ada spermanya di situ, lalu spermanya itu hebat banget, bisa berenang, bisa nyelip, tetap hamil dong. Jadi harus pakai spermicid gitu. Pakai apa bentuknya, salep atau apa gitu ya, mungkin apa gel, whatever. Yang penting dia fungsinya adalah membunuh. Tidak. Oh ya ada tidak itu berarti pembunuh. Pestisida, sermisid, dari tidak. Gitu. Dan penggunaan
penggunaannya sekali lagi tergantung karakteristik pasangan. Misalnya, yang paling dikampanyekan adalah misalnya pil KB. Paling gampang ya. Pil KB itu satu strip isinya sesuai dengan 30, sesuai dengan jumlah hari dan bulan. Jadi setiap hari harus diminum di waktu yang sama. Nggak boleh lupa. Jadi harus diingatkan. Jadi sadar diri aja kalau dirinya kayak pelupa gitu ya. Siapa yang pelupa di sini? Nggak usah pakai pil KB. Pil KB itu paling gampang karena kan tinggal diminum. Biasanya juga pil KB bukan hanya dipakai untuk pencegahan kehamilan ya. Juga orang nggak hamil minum pil KB. Biar apa? Kan biar nggak haid ya. Jadi pada saat apa? Haji dan umroh. Kira mau ngapain? Ya kalau dulu kita. Kalau orang mau pergi umroh itu kan berapa? 9 hari, 10 hari ya. Lalu dia lihat, oh ini saya lagi jadwalnya haid. Kalau dia lagi jadwalnya haid, dia akan hitung sekian hari ke belakang. Dia mulai minum di hari keberapa, mempertahankan hormonnya supaya darah tidak biru. Jadi ada hormon tertentu yang ditahan jumlahnya supaya darah yang nyangkut, yang bertahan di rahimnya, kan dia kalau nggak ketemu sama sperma, darah itu runtuh lapisannya. Tapi supaya dia nggak runtuh, nggak keluar si darah itu, maka diminumlah hormon tadi. Begitu dia selesai, sampai nih di bandara di Indonesia ya, Soekarno-Hatta, lalu dia nggak minum hari itu, ya udah, mungkin besoknya bisa langsung haid. Karena hormon yang jagainnya udah lepas. Jadi apa syaratnya kalau mau minum pil KB? Jangan orang lupa, pasang alarm, kasih pengingat, suaminya yang ngasih tahu, minum sayang kamu udah gitu, jangan dibiarin sendirian istrinya. Kalau tadi ada lagi apa? Suntik itu biasanya digunakan pasca salin. Ribet nggak orang punya bayi, dia harus ngurusin suami, ngurusin bayi, bayi gede, bayi kecil gitu kan. Terus dia harus minum pil setiap hari, repot. Akhirnya, suntik aja. Suntiknya ada yang tiap bulan, ada yang 3 bulan. Itu hormonnya beda, kadarnya juga beda. Sama, di tanggal yang sama. Nggak boleh lupa juga. Jadi udah dijadwalin nih, kalian kontrol, kalian suntik. Terus yang lain apa tadi dijelaskan ya? Ada IUD, intrauterine device, ya, yang bentuknya seperti T, properti, ada yang tembaga, ada yang hormon. Sama tuh hormon juga isinya. Kalau tembaga tadi barier fisik. Hati-hati, karena penggunaannya harus oleh tenaga terlatih. Dan posisinya harus dipastikan tidak bergeser. Iya, repot. Posisinya harus persis di mulut rahim atau di dalam rahim. Biasanya di dalam rahim lah, depan gitu. Apalagi warna kulit juga. Implan di lengan ya biasanya ya, disuntikkan gitu ya, dilepas nanti. Nanti si tabung itu mengeluarkan hormon. Jadi tabung itu yang bentuknya tabung tadi itu mengeluarkan hormon secara periodik. Makanya setiap sekian tahun harus diangkat. Kalau udah waktunya harus dilepas, jangan dibiarin. Iya, nanti bisa ada akibatnya yang lain kita nggak tahu ya. Yang belum disebutkan di sini adalah apa? Itu sudah dijelaskan kalender ya. Oke, kita pernah dengar amenore laktasi? Belum pernah kita bahas juga ya? Bukannya kita bahas loh. Apa tuh? Amenorrea berarti amenorrea. A itu tidak. Berarti tidak tidak menstruasi. Laktasi menyusui. Jadi tidak mens gara-gara
menyusui. Wah, itu KB awal banget. Jadi kalau emak-emak bersalin, lalu yang dilakukan apa? Pasca salin. Sebelum 1 jam pasca persalinan itu harus dilakukan IMD. Inisiasi menyusui. Kalau bayinya prematur atau BBLF, lakukan KMC. Kangguru Mother Care. Kayak gimana tuh kangguru Mother Care? Kangguru ngapain? Terus orang hamil itu orang makan terus. Bayinya dikantongin. Bayinya dipeluk sama ibunya, tapi skin to skin kontak. Jadi kalau kangguru kan ada kantongnya dia ya. Kalau ibu hamil kan ibu-ibu kan gak ada kantongnya, jadi langsung ditempelin aja ke dadanya ibu. Ya betul. Biar hangat. Jadi itu mencegah bayi itu mengalami hipoter. Pada saat yang sama membuat bonding. Nggak harus ibunya sih, walaupun judulnya M-nya Mother Care, boleh sama bapaknya. Jadi kalau ibunya misalnya operasi nggak sadar gitu kan, ya jangan dipaksain juga. Emaknya kan ada bapaknya, ada neneknya, ada siapa gitu. Termasuk pada saat anak demam. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau saya kasih obat, peluk aja, netralia. Bahkan anak saya itu pernah sampai 40 derajat. Enggak ada obat, peluk aja. Yang penting kuat-kuat. Maksudnya kitanya kuat mental. Yang penting jangan panik. Nah, balik ke amenorrhea laktasi. IMD dilakukan sebelum 1 jam pasca bersalin. Dan bayinya jangan dimandikan. Kalau bayinya dimandikan, refleksnya hilang. Jadi cukup diseka aja. Kalau ada lemak, ada darah, itu dibersihkan aja. Terus langsung dikasih ke ibunya. Nah, dia akan otomatis mencari puting susu ibunya. Udah keluar belum? Belum. Ada yang 3 hari nggak keluar. Ada yang 1 minggu nggak keluar. Ada yang 1 bulan nggak keluar. Tapi dia terus aja menginisiasi. Teman saya waktu saya lagi S2, itu teman saya dokter di Papua. Dia bilang, saya IMD sebulan. Baru suruh aktif. Tapi saya nggak putus asa selama sebulan itu terus aja. Nggak tahu kenapa. Tapi yang paling besar pengaruhnya itu kalau menurut riset itu faktor psikologis untuk bisa melancarkan ASI ibu. Jadi bukan cuma masalah minum daun kelor. Daripada Afrika. Obat biar hatinya lancar gitu ya. Sama finish. Kan rumput Fatima ya. Apalagi itu buat apa katanya biar lancar bertanya. Oke, jadi ada metode yang bisa mengakibatkan bayi itu mendapatkan secara keseluruhan antibodi dari ibunya dengan kolostrum kan di awal. Bayi itu dalam 3 hari pertama kelahiran tidak dikasih apa-apa, itu bisa retak. Jadi jangan khawatir kalau ASI belum keluar. Biasa itu, ASI nggak keluar 3 hari. 2 hari, 3 hari. Ada yang udah keluar hari kedua, ada yang udah keluar hari malamnya. Tapi ya beda-beda. Dan biasanya kalaupun terjadi kesalahan, kalau pengalaman saya ya melihat anak-anak kesmas kalau dia udah nikah gitu ya, terus dia punya bayi, terus pakai mobil, akhirnya belum keluar bu. Coba saya tengok, salah perlengkapan, salah posisi. Apanya? Posisi mulut bayi dengan puting susu ibunya. Makanya itu yang diajarkan di kelas-kelas ibu hamil. Bapaknya juga harus tahu, harusnya ke hidung. Kalau ke hidung maksudnya apa sih? Nah, nonton gitu harusnya di tempel ke hidung, jadi bisa meraba
Sebenarnya gini, kalau ditempel ke hidung tuh maksudnya kalau dia hidungnya ditekan, bayi kalau hidungnya ditekan, kan dia mau napas nih, berarti dia akan buka mulut. Tapi biasanya posisinya tuh gini loh, ditempel ke pipinya bayi. Bayi akan cari. Coba aja kamu pegang-pegang pipinya bayi. Dia apa nih? Mau dimakan gitu kan? Kalau mau bilang tidak, jadi mau dimakan tuh jadinya. Jadi itu kayak kode-kode. Orang Asia tahu. Jadi ada ininya, ada apa ya? Ada triknya ya, ada tekniknya. Itu nanti kalau udah kalian jadi fasilitator ya, konselor laktasi. Nah itu ada pelatihannya. Sebenarnya sih hal-hal sederhana ya, cuma karena itu saya kalau posisinya duduk di mana kepala bayinya, bagaimana menyangga siku ibu supaya nggak pegel gitu kan. Kalau posisinya tidur kayak gimana, jadi kan yang disangga bagian mana misalnya gitu. Supaya posisinya tuh enak, ibunya enak, nggak tertekan, nggak pegel, si bayinya juga nyaman, terus makan. Nah itu dan jadi membuat apa namanya respons untuk memproduksi ASI, dia bisa lancar. Nah, hal itu dilakukan nih. Kemudian ASI akan berproduksi sesuai dengan kebutuhan bayi. Kan udah tahu nih kita ukuran lambung bayi itu seperti apa. Kalau kamu kasih susu formula, maka akan terjadi kekacauan di sistem pencernaannya bayi. Yang pasti terjadi, yang hampir selalu terjadi itu iritasi. Jadi kamu akan buka luka di jalur pencernaannya bayi. Maka ibu HIV, bahkan ibu HIV direkomendasikan tetap memberikan ASI. Kecuali satu kali bayi itu sebelum 6 bulan diberikan yang lain, maka itu langsung berhenti. Boleh kasih ASI lagi, kasih ke kalau mau kasih ASI kasih ke ibu, kasih donor. Nah, kenapa? Karena begitu dia masuk bahan yang lain selain ASI, maka akan memungkinkan terjadi permukaan pada saluran pencernaan. Begitu terjadi luka, iritasi, maka akan terbuka pintu untuk masuk virus. Gitu. Apalagi kalau ibu mau ibu nggak HIV ya kasih ASI. Kewajiban kita kan. Nah, kalau hal itu dilakukan selama 6 bulan exclusively breastfeeding, maka secara teoritis 6 bulan tidak akan terjadi menstruasi. Jadi kamu dapat KB gratis. Dan lebih hebat lagi, kalau saya sih pengalaman saya ya, melahirkan 1 bulan kemudian, kalau kamu kasih ASI-nya eksklusif, itu berat badan dan bentuk tubuh kamu kembali ke seperti kamu sebelum melahirkan. Sebelum hamil. Sebelum hamil, bukan sebelum melahirkan. Sebelum hamil, ya segini nih badan saya segini, saya sebelum hamil. Terus hamil kan, yang hamil perutnya maju jadi besar. Kalau kata teman saya orang cacingan gitu. Ini kan yang bertambah. Ada juga orang yang bertambah karena dia emang berlebihan berarti kalau kayak gitu. Kan ada jumlah berat badan, kenaikan berat badan yang normal, 9 sampai 12 kilo biasanya pada saat hamil. Tapi ada yang nambahnya sampai 30 kilo, ada sampai 40 kilo. Iya tuh udah begitu bersalin jadi susah. Kebanyakan aja makannya ya kan. Ya, bisa lah kalian bisa melihat ya bagaimana nyamannya kita. Nah, setelah bersalin, kalau pengalaman saya, dia benar itu berat badannya bentuk tubuhnya seperti waktu belum hamil. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Bahkan nggak pakai senam, nggak pakai diet juga balik kok ke bentuk tubuh. Tapi kalau kalian minum alat-alat apa metode kontrasepsi, pakai alat-alat kontrasepsi tadi yang hormonal apalagi, salah satu efek samping yang dirasakan yang paling banyak dikomplainkan adalah itu perubahan berat badan. Ada yang kurus banget, ada yang paling banyak ya lebih banyak yang nambah gemuk. Jadi waktu saya riset, bapak-bapak itu udah pernah nyobain kondom maupun alat-alat kontrasepsi yang lain. Jadi mereka coba berdasarkan kesepakatan suami dan istri. Biasanya kalau kondom ini masalahnya yang komplain justru istrinya. Istrinya merasa nggak nyaman. Atau mungkin itu sebenarnya persepsinya dia aja, karena kondom itu
dianggap dipakai ya kayak tadi untuk jajan. Jadi kalau kita yang halal nih nggak usah pakai kondom, ya gitu. Persepsinya dia aja, sehingga mengakibatkan dia nggak nyaman. Nah kalau yang hormonal tadi, karena berat badan si istri ini nambah, ya kan, berarti tiap bulan si suami harus apa ya? Beliin baju baru. Ya masa bikinnya dasar-dasar terus ya kan, kayak karung aja tuh itu. Pakai baju yang lempeng-lempeng aja kan, pakai model-model itu. Kalau dia kerja misalnya, udah gak muat lagi 2 bulan bajunya, beli lagi gitu. Jadi suami itu sebenarnya perhitungan finansial juga kalau istrinya pakai alat kontrasepsi hormonal, repot dia, ekstra pengeluaran buat beli baju. Akhirnya dia ya udah pakai hormonal. Suaminya yang pakai itu makanya jadi dia Kalau terkait IUD kan suka ada kasus yang copot sendiri. Apa ada penolakan dari prinsip itu atau dari pemasangan yang salah? ya kalau pertanyaan itu saya belum pernah pakai sih soalnya. Kalau yang saya ketahui, yang saya baca-baca, ada beberapa kasus kegagalan kontrasepsi ya, karena lepas dari posisi. Makanya tadi saya bilang kalau dia pakai IUD, dia kan dipasang di rahim, di dalam rahim atau di setelah mulut rahim. Kemudian dia diharapkan tetap di posisinya itu akan ada tali, semacam tali, gitu, penanda bahwa dia masih ada di posisinya. Dan itu setiap kali perempuan ini melakukan sesuatu, dia harus cek masih di situ enggak gitu. Jadi cek masih ada nggak. Kalau nggak ada tali itu, cek ke layanan kesehatan, petugas kesehatan. Apakah posisinya sudah bergeser? Karena kalau dia udah bergeser, dia nggak berfungsi kan? Dia masih bisa hamil kan? Si IC dia apa? Kopertinya nempel ke kepala bayinya atau kemana gitu kan? Takutnya kan dia mungkin karena itu metal ya, kalau dia tembaga kan dia metal, logam kan? Gitu. Atau kalau misalnya dia hormonal nanti apakah dia akan mengganggu perkembangan janin kita? Jadi memang harus dicek kan? Dan jangan dibiarkan melampaui batas waktu pemakaian. Tapi seringkali tuh yang melampaui batas pemakaian itu justru petugas kesehatan sendiri. Nggak apa-apa. Santai-santai aja. Implan juga. Implan itu ada batas waktunya. 3 tahun, 5 tahun misalnya. Jangan sampai lebih. Kalau udah harus dicabut, ya cabut. Ya. Kalau dia udah lewat masa pemakaian, yang jelas udah nggak ada hormonnya kan. Udah nggak fungsi dia. Dan itu barang agent kan dari luar. Oke. Yes. Misalkan kelewat pada itu gimana? Lupa ya. Nah itu harus dikonsultasikan tuh nanti sebelum pulang dari tenaga kesehatan ditanya bagaimana tadi kalau lupa apakah bisa besoknya misalnya minum 2. Kalau secara logika nggak boleh karena dia mempertahankan kadar hormon itu gitu di dalam tubuh orang. Kalau dia besoknya minum 2 berarti kan naik ketinggian kan, yang sebelumnya dia kosong. Nah, nggak tahu nih efektivitasnya terhadap proses metabolisme di dalam tubuhnya. Saya nggak tahu untuk toleransinya sampai berapa menit misalnya atau berapa kali dia boleh lupa. Mungkin perlu dicek secara berkala juga. Tapi ya udah kalau sadar diri lupa mah nggak usah minum. Kalau kelupaan itu kayak dari awal gitu. Ya itu dia siapa sistem hormon di dalam tubuh kita kan kita nggak tahu ya. Itu kalau udah menyangkut hormon harus cek sama ahlinya gitu. Bahkan ahlinya sendiri kadang-kadang tuh nggak bisa menjelaskan.
Apa yang harus dilakukan ya? Akhirnya dicoba berbagai strategi kan. Ada teman saya yang penyakitnya aneh gitu ya, benar-benar jarang di dunia ini. Dan dia punya gejala itu terbalik-balik dari situasi normal. Pertama dianggap itu masalah hormonal, jadi terapi hormon. Gak memang terapi hormon, terapi apa juga sekarang? Agent biologi. Jadi ada agen biologi yang disuntikan ke dalam tubuhnya. Tidak tahu bentuknya apa. Virus kah? Bakteri kah? Gitu. Jadi kita nggak tahu nih metabolismenya seperti apa. Makanya sebelum sebelum menentukan itu didiskusikan dari awal sama pasangan, kapan mau menikah, kapan umur berapa nih mau punya anak gitu ya. Nanti juga ada kaitannya dengan perencanaan finansial kan. Misalnya nih, orang Indonesia tuh rata-rata usia 30 tahun udah punya anak belum? Udah nikah belum? Udah punya anak? Mungkin udah ya 1 atau 2 anak. Berarti kan kalau dia usianya 60 tahun nanti, anaknya usianya 30 juga kira-kira kalau berarti 30 atau 25. Berarti anaknya sih udah 30 sekian tahun. Bisa nggak si anak ini menopang orang tuanya? Karena orang tuanya mau pensiun. Gitu loh. Ya, jadi diprediksi dari sekarang. Makanya tadi kalau ada istilah yang anak banyak rezeki, benar nggak? Betul nggak? Betul banget kan? Tapi masa tahu anaknya berapa muda nggak ada? Oh, 9, Masya Allah. Ada semua nggak? Udah wafat 2. Suren. Ibu saya itu punya anak 8. Yang ada sekarang 6. Sekarang pertanyaannya, banyak nggak rezekinya? Banyak ya, tapi rezekinya buat siapa? Buat dia apa buat ibunya? Buat dia dulu kan, gitu loh. Jadi benar banyak anak banyak rezeki, tapi itu rezekinya siapa? Jangan diklaim terus kita merasa bahwa loh kamu anak saya, kamu harus setoran sama saya, nggak bisa. Nah, dia udah punya keluarga, dia punya kewajiban menafkahi keluarganya dulu. Makanya persiapkan itu mau punya anak berapa, usia berapa, terus kamu mau mendidiknya kayak gimana? Di sekolahin apa kita yang mau mendidik sendiri? Sanggup nggak gitu? Kalau kata psikolog tuh punya anak 1 zaman now itu serasa sebanding dengan punya anak 3 zaman now. Jadi kalau saya punya anak 3, berasa kayak emak kamu punya anak 9. Ya kan? Gitu. Tapi kemarin ada yang nanya child free, gimana Bu? Ya itu pilihan mereka. Sekali lagi ya, itu udah. Kalau memang dia memiliki filosofi kayak gitu, silakan aja. Gitu. Cuma kalau kita dalam Islam, berkeluarga itu ada tujuannya kan. Tadi kan ayatnya udah dibaca yang jelas. Orang berkeluarga itu sebenarnya apa yang dicari? Keturunan. Ya, berkeluarga langsung punya anak. Sedang saya dulu ya Kak. Ya kan? Hidup tenang dulu. Karena kalau sendirian itu nggak tenang. Bisa. Ya nggak ada teman berbagi. Nggak ada apa sih tempat curhat. Nggak ada kalau lagi sedih nggak ada teman gitu kan. Untuk berbagi kasih sayang dan lain-lain gitu loh. Nah, terus nanti keturunan juga. Kalau kita tuh punya misi kan, secara pribadi kita semuanya kemarin udah dibahas di setiap awal tuh. Setiap orang itu punya misi. Kalau dia ada dalam satu keluarga itu dia ada misi keluarga kan. Keluarga tuh punya legacy kan. Keluarga kita nih legasinya apa? Ada yang keluarga pendidik, dan juga ada keluarga ulama, kan? Ada keluarga yang haji, kayak apa ada? Gitu. Ada yang apa? Militer, misalnya jenderal atau apalah gitu. Nah dia biasanya mempertahankan legasi itu.
Walaupun kemudian si anak itu punya misi pribadinya, tapi itu biasanya supaya bisa berhasil gimana ya harus satu keluarga ini ya misi bersama. Nah itu yang didiskusikan ketika kita nanti punya pasangan, merencanakan pernikahan, merencanakan anaknya mau berapa. Walaupun nanti tetap yang menentukan Allah juga ya, kita nggak bisa dan kita merencanakan tapi ini kita udah. Oke, apa lagi ya? Udah? Yes? Tadi itu sama yang tusuk sama yang kayak itu kan beda ya Bu. Oh, Terus kalau udah saya mikirnya itu kalau susuk ya kalau kita kalau yang lain